Mas Hensat, wajar kalau misalnya yang lain susah nih untuk mencari penantangnya. Tapi kalau di Jakarta kan sebaliknya. Ya. RK elektabilitasnya bukan tertinggi, tapi justru elektabilitas tertinggi itu tidak dicalonkan. Tidak ada yang mau mencalonkan. Itu fenomena apa kalau untuk mendeskripsikan apa yang terjadi di Jakarta? Iya, pastinya kan juga partai politik nggak pengen mencalonkan sosok pemimpin di daerah yang ntar nyusahin dia juga gitu. Kan mereka punya otoritas untuk mereka punya otoritas untuk menentukan siapa yang bisa maju dan tidak gitu. Karena mereka punya otoritas, pasti dipilih yang nggak akan ngegangguin mereka juga nantinya. Bayangkan kalau ada orang dikasih rekomendasi, kemudian di 2029 jadi lawan lagi, kan repot, panjang urusannya. Jadi lebih baik dipilih orang-orang yang masih dalam kontrol dan masih dalam, kalaupun nakal ya jenisnya kenakalan remaja lah, gitu ya, bukan nakal bakal jadi lawan gitu. Tapi tentang keberanian para calon-calon pemimpin di daerah ini juga patut juga diacungi jempol. Ada memang yang ya udahlah, karena tadi hitungan bisnis harapan kan dia nggak dapat sponsor, nggak dapat donor, udah jual-jual macam-macam, kelihatannya hitungannya kalah, udah nggak usah. Tapi ada juga yang nekat gitu, yang penting maju aja dulu. Itu juga banyak dan itu yang perlu diapresiasi, yang partainya tuh pas banget lah hitungannya 7,5%, dia 7,8 gitu. Akhirnya maju juga. Nah, itu kan sebetulnya harusnya diapresiasi oleh masyarakat tuh. Ya. Kalau kenapa dia berani maju? Karena pasti ada hitung-hitungan bahwa dia merasa masyarakat ada di belakangnya. Maka dia cuma ada 2 partai politik, 3 partai politik, ya walaupun jauh hitung-hitungannya dia maju aja karena dia percaya. Nah masalahnya tidak banyak orang-orang yang punya kepercayaan diri seperti ini. Gitu. Dan akhirnya ujung-ujungnya yang mengharapkan parpol lagi. Ada kan juga parpol yang udahlah yang penting daripada kita ikut orang nggak menonjol, lebih baik ya udah siapa ini si A mau maju sendiri, hitungannya cukup, ya udah sini saya kasih rekom. Ada juga yang begitu. Yang gampang Pak Silvi yang sampaikan Mbak Mega, nurut nggak? Nah itu dia nih, kalau bahasa emak-emak kan itu dilihat dari kalau keberanian itu dilihat dari seberapa jauh nanti mereka mau mencapainya gitu. Tapi saya juga jadi ingin bertanya ya, kalau ukurannya salah satunya adalah nurut atau tidak, bukankah itu juga agak bahaya Bang Doli ketika nurut tapi nurutnya sama elit gitu loh, bukan nurut karena aspirasi rakyat. Makanya akhirnya yang dimajukan adalah calon-calon yang dianggap hanya akan nurut oleh kepentingan elit. Itu bukannya bahaya ya Bang? Dan saya kira juga bukan itu yang jadi motivasinya. Ya kita kembali aja kepada hukum kompetisi ya. Pilkada ini kan kompetisi dan yang mengusung itu adalah partai politik. Memang ada diberi kesempatan rakyat untuk mengusung calon independen gitu. Nah kalau hukum kompetisi itu kan bagi kami misalnya, dan saya kira sama dengan partai politik yang lain, kita punya kepentingan untuk bagaimana setiap daerah itu kita punya calon, apalagi kalau berasal dari kader partai kita gitu. Nggak ada itu. Dan kita ini dalam konteks ini juga nggak mudah loh nyari bisa ada punya calon yang berasal dari kader atau yang kemudian misalnya ada yang dari netral kita kaderkan gitu, itu juga nggak gampang. Nah terutama tadi misalnya ke depan selain soal ambang batas, itu soal kemungkinan peluang anggota DPR untuk maju tidak mundur, itu juga perlu dipertimbangkan. Karena kami punya kader-kader bagus, udah punya pengalaman elektoral, dikenal orang, dia selama jadi ketua DPR itu juga dianggap cukup capable gitu. Nggak bisa maju gara-gara harus mundur dari anggota DPR. Dan kemudian belum jelas karena tadi misalnya biayanya mahal gitu ya. Daripada zong 2 kali. Daripada zong 2 kali, yang dari dapat lepas, yang mau diambil belum tentu dapat, ya udah aja gitu. Satu. Yang kedua, tentu juga semua yang berkompetisi ingin menang. Ya. Nah, ingin menang itu ya tentu bagaimana tadi kan selalu saya katakan menang di pilkada ini ada 2. Pertama, at the end nanti itu yang menangkan hati rakyat. Bagaimana supaya calon kita ini diterima dan didukung oleh rakyat, dipilih oleh rakyat. Yang kedua adalah dia bisa kita calonkan, gitu ya. Dia bisa kita calonkan, dia tentu harus ada gabungan partai politik. Ini yang kemudian dilakukan oleh partai-partai politik, meyakinkan, ini kami punya kader baik, mau nggak kalian untuk bisa mendukung bersama-sama gitu. Nah pertanyaan Bang Doli, pertanyaan saya adalah, apakah memang untuk di Jakarta case-nya adalah koalisi partai itu kecenderungannya adalah memilih calon yang dianggap bisa nurut
dengan kepentingan mereka, dengan kemauan mereka yang ada di RK Suswono. Tapi beda lainnya dengan Anies Baswedan yang anggap tidak bisa nurut nih kalau misalnya dia yang dicalonkan. Apakah itu problemnya yang terjadi di Jakarta? Enggak, saya kira bukan soal nurut nggak nurut ya. Ini kalau bicara misalnya Jakarta ya, Koalisi Indonesia Maju. Saya selalu juga bisa menjelaskan begini. Kami yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju ini punya kesepakatan, punya kesepahaman bahwa cerita sukses di Pilpres kemarin ini hendaknya bisa kita rawat harmonis selama 5 tahun, ya. Untuk apa? Untuk mensukseskan pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran. Nah, cara mensukseskannya itu adalah bagaimana supaya semua, ya, visi misi pemerintah pusat itu juga sama bisa diterjemahkan di daerah. Nah, makanya Linear gitu antara pemerintah daerah dengan pemerintah makanya pusat. kami juga punya kepentingan bahwa calon-calon yang kita usung di KIM ini adalah yang punya visinya sama. Bahasa gitu. lain dari nurut, bukan linear. nurut. Bukan nurut, ya. Iya, bukan. Kalau nurut itu ya apa ya? Terlalu simplifikasi Nah, gitu. tapi kan gini Bang, harusnya kalau dia udah jadi gubernur, udah jadi bupati wali kota, kan dia harus linear dong. Kan kalau nggak mau linear, potong aja APBD-nya. Nggak usah digelontorin. Itu lebih bahaya daerah lagi. Gitu. Oh gitu ya? Iya dong. Masa nanti mau merusak pembangunan gitu. Nggak, karena maksud saya, kalau mereka sudah jadi gubernur harusnya kan udah pasti linear, nggak mungkin jadi oposisi. Gini, maksudnya kan gini, kita juga kan tadi sama, nggak ada punya keinginan kemudian kita punya calon terus menghambat calon yang lain. Tapi kami kan sebagai sebuah partai politik yang punya visi politik, ya, kemudian diterjemahkan dalam sebuah pemerintahan yang akan datang, ya bisa, boleh dong. Misalnya partai politik kami mengusung orang yang punya sama, yang kita nilai sama gitu. Dan saya kira berlaku semua partai politik yang Jadi gini, yang ada. Mas Yudi, Gitu. saya tambahkan. Tambahkan, Mbak Riza. Pengertian nurut yang disampaikan Mbak Mega itu tidak seperti apa adanya begitu. Itu kan karena disampaikan oleh seorang ibu, bahasa biasa lah. Tapi substansinya penting disampaikan Mbak Mega. Begini, partai politik itu semakin cerdas. Maaf ya, kenapa semakin cerdas menyikapi calon-calon, pasangan calon yang ingin mendapatkan tiket dari partai. Banyak sekali, maaf, kepala daerah hanya memanfaatkan partai politik untuk mendapatkan tiketnya saja. Jadi seperti Komplengan. ya begitulah. Pokoknya saya dapat habisin waktu memohon, meminta, janjinya luar biasa. Begitu dapat, ya sudah, selamat tinggal partai politik. Jadi sampaikan Bu Mega itu betul. Jadi bukan nurut dalam arti tadi ya. Kemudian yang kedua ya, loyalitas kesetiaan pasangan calon pada partai semakin rendah. Pertama, ketika dia ingin dia sampaikan pada partai A, saya akan jadi kader begini-begini. Ternyata pada partai B juga, pada partai C. Jadi semua nih jualan nih. Itu terjadi. Pinggir jurang ini nih. Nah, sebentar lagi nih. Terus yang ketiga, lebih bahaya lagi. Sudah 5 tahun yang lalu masuk jadi kader partai A. Oke. Jadi, Baik. kemudian maaf menang, pindah. Itu terjadi. Jadi maksud saya yang sampaikan Ibu Mega ini penting ya, bahwa partai politik sekarang semakin cerdas melihat pasangan calon, jangan asal memaafkan tiket, tidak ada loyalitas, kesetiaan, tidak bersinergi positif, tidak membangun kepentingan rakyat. Partai hanya jadikan alat untuk mendapatkan tiket maju. Ketika menang sudah selamat tinggal, kepentingan dirinya sendiri untuk kepentingan. Kesetiaannya itu kesetiaan soal ideologi, soal visi, soal program yang itu diterapkan oleh partai politik, Ya, gitu loh, bukan orang per orang. Pada bangsa dan negara, pada rakyat, Tapi pada pembangunan. mungkin nggak partai politik DPR ya itu membuat atau mempermudah kehadiran calon independen dalam pilkada gitu nantinya. Dijawab nanti ya, Bang Doli dan juga teman-teman yang lain. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Kontroversi akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.